Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disebut dengan PKBM, yang setaranya dengan tingkat SD atau MI. Nah, yang berada di PKBM Danis Jaya Tasikmalaya. Yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Fahmi Muhammad Wildan, lalu ada Enis Erika, dan yang terakhir ada Galih Nugraha. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Enis Erika. 1A. Latar belakang. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan PKBM merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal yang lahir dari kesadaran tentang betapa pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, kehadiran PKBM merupakan sifat proaktif kelompok masyarakat sebagai agen perubahan change of agent untuk membuka akses dan menjawab berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Lebih lanjut lagi, keberadaan PKBM di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen bagi terjadinya proses pembangunan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian undang-undang tersebut dalam implementasinya diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 dan 5. Ayat 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan di antaranya: 1. Memberikan dasar pembentukan warga negara yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan bermartabat, memberikan dasar-dasar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, memberikan pengalaman belajar yang mandiri dan produktif, memberikan dasar-dasar kecakapan hidup, memberi bekal, pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang bermanfaat untuk mengikuti pendidikan lanjut di SMP atau MTS atau disebut paket B. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang setara dengan SD kepada peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat bersekolah, sehingga dapat meningkatkan partisipasi SD bagi kelompok usia 7 tahun sampai 12 tahun dan memberikan akses terhadap pendidikan setara SD bagi orang dewasa sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Prinsip. Adapun prinsip dalam paket A yaitu ke-1, menuju pada setiap perkembangan, potensi, kebutuhan, dan kepentingan pada warga belajar, karena dalam setiap tujuan warga belajar mencakup kepada hal tersebut. Kedua, tanggap yang cepat dalam setiap perkembangan dan pengetahuan. 3. Lebih partisipatif, relatif, dan menyeluruh yang diberikan kepada setiap warga belajar yang membutuhkan pendidikan kesetaraan. Nah, lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bab 2 atau isinya itu profil lembaga. Nah, untuk profil lembaga yang kami amati yaitu nama lembaganya itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Danis Jaya. Nah, Danis Jaya ini terletak di Perum Kota Baru Rencana, Jalan Cianjur, nomor 273, Desa Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Lalu ada nomor NPSN atau nomor pokok dari PKBM ini yaitu P2961391. Lalu jenis pendidikan keterampilan lembaga ini yaitu pendidikan kesetaraan. Lalu untuk nama pimpinan lembaganya sendiri yaitu bernama Ibu Nur Aisyah SOS. Lalu selanjutnya itu ada sarana prasarana. Nah, sarana prasarana yang tersedia di PKBM ini yaitu
gedung untuk proses pembelajarannya sendiri. Lalu selanjutnya ada musola atau tempat ibadah. Yang ketiga yaitu ada ruang untuk guru. Yang keempat ada ruang untuk kepala sekolah. Yang kelima ada listrik dari subsidi PLN. Dan yang terakhir yaitu ada akses internet Telkom Speedy. Lalu selanjutnya itu ada susunan pengurus. Untuk PKBM Danis Jaya sendiri diadakan juga beberapa pengurus inti atau pengurus tambahan lainnya, yang dimana PKBM sendiri ini tidak bisa dibangun sendiri tanpa kepengurusan lain-lainnya, yaitu tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu kepalanya yaitu Bu Nur Aisyah SOS, kualifikasi pendidikannya itu S1. Lalu ada operator dari PKBM Danis Jaya ini yaitu Misbahul Falah dengan kualifikasi pendidikannya itu yaitu S1 juga. Lalu selanjutnya ada ketua pengelola. Ketua pengelola ini dikelola oleh Henda Eko dengan kualifikasi pendidikannya sama yaitu S1. Lalu di sini juga ada tutor-tutor yang sudah dipercaya untuk mengajar di PKBM ini dengan rata-rata kualifikasi pendidikannya itu S1 juga. Lalu selanjutnya itu ada pengelola lembaga dan tutor. Di sini saya akan menampilkan grafik sendiri. Rata-rata dari pengelola lembaga di lembaga ini mereka memiliki kualifikasi pendidikannya itu S1 semua rata-rata, termasuk juga dengan tenaga administrasinya pun memiliki kualifikasi pendidikan S1. Untuk yang lainnya tutor, terutama tutor bidang pengerjaan sendiri, mereka memiliki kualifikasi pendidikan yaitu S1 juga. Dan untuk jumlah dari keseluruhan pengelola lembaga dan tutor sendiri ini berjumlahkan 13 orang. Nah, lalu selanjutnya ada kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, maksud dari kegiatan yang pernah dilakukan ini yaitu kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh PKBM Danis Jaya ini. Untuk kegiatannya yaitu seperti ada lomba kreativitas dalam paket A, B, ataupun C. Nah, biasanya dilaksanakan di dalam PKBM tersebut untuk meningkatkan minat belajar dan membaca bagi para warga belajar tersebut. Mungkin kalau kita simpulkan dari kegiatan ini seperti kalau misalkan di sekolah biasa disebutnya calistung. Nah, kegiatan ini juga biasanya dilakukan agar peserta didik bisa berlatih secara terus-menerus seperti itu. Lalu ada sasarannya. Sasaran untuk PKBM ini yaitu mencari warga belajar di PKBM Danis Jaya biasanya dengan mencari orang dewasa yang belum mencapai kesetaraan paket A atau setara dengan sekolah dasar, dengan keinginan untuk mendapatkan ijazah dan ilmu pengetahuan yang didapatkan untuk menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, biasanya warga belajar yang membutuhkan perkembangan dan kepentingan ini rata-rata orang dewasa yang belum mendapatkan pendidikan sebelumnya, baik di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Lalu untuk PKBM Danis Jaya ini mengambil rata-rata orang dewasa yang ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya yang membutuhkan ijazah tingkat SD seperti itu. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang RAB atau Rencana Anggaran Biaya PKBM Danis Jaya ini. Yang kita lihat untuk RAB ini ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu kegiatan operasional pembelajarannya. Yang kedua ada biaya pendukung. Ketiga ada biaya dan lainnya. Nah, untuk jumlah keseluruhan isi RAB ini yaitu ada Rp34.215.000 yang dimana untuk selama pandemi ini PKBM Danis Jaya ini sangat sulit untuk disebutnya itu
pengelolaan kelasnya sendiri, karena memang jarak untuk melakukan pembelajaran tidak seperti biasa. Jadi biasanya dilakukan di rumah masing-masing peserta didik dengan sistem daring seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Waktu pelaksanaannya yaitu dalam 1 minggu 5 kali pertemuan. Dan hari Senin Bahasa Indonesia dari jam 14.30 sampai jam 15 atau jam 3. Dan hari Selasa pelajaran IPS dari jam 14.30 sampai jam 15. Dan hari Rabu Bahasa Inggris dari jam 13 sampai jam 14.30. Dan hari Kamis pelajaran IPA dari jam 13 sampai jam 14.30. Dan hari Jumat pendidikan agama dari jam 8 sampai jam 8.30 sampai jam 10. Baik, yang sekarang C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Rincian kegiatan. Yang pertama adanya kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh PKBM Danis Jaya adalah kurikulum 13 yang strukturnya terlampir. Dan B. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan program kesetaraan paket A, yaitu yang pertama ruang kelas yang memadai, dan yang kedua adanya alat dan bahan pembelajaran seperti papan tulis, infocus, meja dan kursi untuk peserta didik dan pendidik, dan spidol ataupun kapur. Yang ketiga media pembelajaran yang mendukung. Dan C. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan paket A harus disesuaikan dalam pembelajarannya, terutama dalam kurikulum yang sudah dibuat, dan proses pembelajaran yang meliputi pembelajaran akademik. D. Evaluasi. Evaluasi yang dilakukan dengan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana pencapaian mutu sebuah kegiatan penyelenggaraan program dan tingkatan keberhasilan sesuatu pelaksanaan program. Evaluasi penyelenggaraan merupakan sebuah kegiatan untuk mengevaluasi atau mengkoreksi hal-hal yang telah terjadi atau dilakukan selama kegiatan penyelenggaraan program yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, merupakan sebuah kegiatan mereka ulang atau evaluasi perkembangan peserta didik. Yang pertama, A. Untuk mengetahui kemajuan hasil pembelajaran atau belajar peserta didik selama jangka waktu tertentu. Dan B. Untuk mengetahui metode dan pendekatan pembelajaran yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Hasil yang diharapkan dalam PKBM Danis Jaya yaitu 1. Dapat menjadikan lulusan yang terbaik dalam segala bidang ilmu pengetahuan, dan yang kedua menjadikan PKBM tersebut terfavorit di setiap warga belajar, mendapatkan akreditasi dengan hasil yang baik. Dan yang ketiga, memberikan ilmu pengetahuan yang diharapkan dalam setiap peserta didik. Dan yang keempat, menjadi lulusan berprestasi dalam negeri maupun luar negeri. Penutup atau kesimpulan. Di era globalisasi seperti ini atau seperti sekarang ini, setiap orang diharapkan belajar pendidikan sepanjang hayat, baik melalui jalur pendidikan formal dan non-formal, dalam menciptakan masyarakat yang belajar sepanjang hayat. Diperlukan sumber-sumber belajar yang memfasilitasi proses pembelajaran. Selain itu, sumber belajar di tengah-tengah masyarakat juga diperlukan dalam rangka memberikan kesempatan belajar kepada seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun yang telah ditentukan oleh pemerintah. PKBM merupakan salah satu-satunya yang dapat memfasilitasi belajar untuk meningkatkan kinerja masyarakat yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Tadi sudah kita paparkan beberapa materi tentang PKBM Danis Jaya tersebut. Nah,
jikalau kalian masih belum ada yang kurang paham dengan materi yang kita sampaikan tadi, ataupun kalian masih ingin menanyakan beberapa materi tadi, kalian bisa komentar di YouTube kami, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan yang ada dalam video ini, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.